Kita bertemu kembali di channel Emiritan ini. Kita kali ini akan membahas tentang buku besar perusahaan dagang. Nah, untuk perusahaan dagang, setelah semua bukti transaksi dicatat dalam jurnal, khususnya jurnal khusus yang akan kita bahas, maka langkah selanjutnya adalah membukukan ayat-ayat jurnal ke buku besar utama. Kenapa buku besar utama? Karena nanti juga kita akan ketemu buku besar pembantu. Nah, perlu diperhatikan bahwa posting dari jurnal khusus dilakukan secara periodik, ya. Biasanya setiap akhir bulan sekali. Dengan terlebih dahulu merekapitulasi jurnal khusus. Ya, rekapitulasi itu sama dengan menjumlahkan seluruh kolom-kolom di jurnal khusus, ya. Jadi rekapitulasi jurnal khusus adalah menjumlahkan kolom-kolom jurnal khusus dalam rangka menentukan jumlah-jumlah yang harus diposting atau dipindahkan ke buku besar utama. Jadi jurnal khusus yang sudah dibuat harus dijumlahkan terlebih dahulu. Sebagai contoh rekapitulasi jurnal khusus ini saya ambil dari jurnal pengeluaran kas, ya. Dari jurnal pengeluaran kas. Ini tanggal keterangan, kita sudah tahu jurnal pengeluaran kas, ya. Kemudian kolom utang dagang, ini utang dagang. Kemudian kolom pembelian, kemudian kolom akun serba-serbi. Ini untuk sisi debitnya. Nah, kolom serba-serbi itu terdiri dari beberapa macam akun. Ini ada iklan dibayar di muka, ada beban angkut, beban gaji, dan seterusnya. Kemudian kolom kas dan kolom piutang potongan pembelian. Nah, semua kolom ini kita jumlahkan. Misalnya ini udah masuk semua. Kemudian utang dagang kita jumlahkan. Ini karena cuma satu, jumlahnya tetap di 1 juta. Kemudian pembelian juga hanya ada satu, kita jumlahkan 3.400.000 rupiah. Dan akun serba-serbi ini jumlahnya kita jumlahkan, tetapi nanti yang kita posting bukan jumlah rekapitulasinya tapi per akunnya, ya. Kemudian untuk kas kita jumlahkan, ini ada banyak sekali, maka jumlah akhirnya adalah 6.405.000 rupiah. Dan untuk potongan pembelian ini juga cuma 20.000, maka kita jumlahkan juga di sini walaupun cuma satu. Nah, ini namanya kita sudah merekapitulasi jurnal khusus. Ini contohnya hanya di pengeluaran kas. Artinya ketika jurnal khusus sudah kamu jumlahkan, berarti kalian sudah merekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini nanti akan kita bawa ke buku besarnya masing-masing, ya. Jadi nanti utang dagang akan kita posting ke buku besar utang dagang di sisi debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pembelian akan kita posting ke buku besar pembelian di sisi debit sejumlah 3.400.000 rupiah. Kemudian kas nanti kita akan posting ke buku besar kas di sisi kredit sebesar 6.405.000 rupiah. Nah, untuk yang ini nanti postingnya bukan jumlah rekapitulasi ininya, tetapi adalah per akun. Jadi akun iklan dibayar di muka nanti kita akan posting ke buku besar iklan dibayar di muka di sisi debit sebesar 900.000 rupiah. Kemudian beban angkut pembelian nanti kita akan posting ke buku besar beban angkut pembelian di sisi debit, ya, yaitu sebesar 125.000 rupiah. Begitupun beban gaji ke buku besar beban gaji, beban iklan ke buku besar beban iklan, dan price ke buku besar price, ya. Itu contoh rekapitulasinya. Dan selanjutnya adalah bentuk-bentuk buku besar. Ada 3 bentuk, yaitu yang pertama bentuk 4 kolom, yang ketiga bentuk 3 kolom, yang ketiga bentuk T-form. Sekarang kita lihat satu persatu. Ini yang
Buku besar bentuk 4 kolom itu terdiri dari tanggal, kita bagi 2 ya. Ini untuk bulan dan ini untuk tanggal. Dan keterangan adalah kita postingnya dari mana, apakah dari jurnal umum, dari jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas dan sebagainya. Nah, referensi ini nanti kita isi checklist atau keterangan yang lain yang mendukung. Kemudian debit kredit, debit 1 kolom, kredit 1 kolom, kemudian saldo debit kredit. Makanya disebut 4 kolom karena ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini buku besar 4 kolom. Ini biasanya buku besar 4 kolom dipakai untuk pemula akuntansi. Kalau sudah mahir kita pakai yang 3 kolom. Kenapa? Karena salah satu saldo entah di debit entah di kredit pasti akan kosong. Kalau ini kas berarti ini kan harta, saldo normalnya ada di debit, maka nanti di saldo posisi kredit akan kosong semua, nggak akan ada isinya ya. Oke, itu yang 4 kolom. Yang 3 kolom sebetulnya sama dengan yang 4 kolom, hanya saldonya kita ambil cuma 1 aja karena tadi kan salah satu pasti akan kosong. Maka daripada tidak bermanfaat, maka kita buat yang 3 kolom. Ini biasanya yang sudah mahir ini nanti akan tahu ini saldonya sudah dengan sendirinya tahu saldo akan ada di debit apa kredit. Misalnya kas tadi kan hanya 3 kolom, sebetulnya ini sama, tanggal juga, kemudian keterangan referensi sama. Ini disebut 3 kolom karena ini debit kredit saldo, jadi 1, 2, 3 karena saldonya terisi akan 1. Kalau kas jelas nanti saldo debit, kalau piutang pasti saldo debit, kalau utang dagang pastinya saldo kredit ya. Kemudian yang T form ini bentuk T ya, ini bentuk T ya. Ini bentuk T. Di sisi kiri adalah debit, di sisi kanan adalah kredit. Nah, untuk pengisiannya contoh ilustrasi aja seperti ini. Misalnya debit tanggal 31 bulan 10 masuk JKM. Ini nanti akan saya singkat-singkat. JKM itu jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk ya, kas masuk 30 juta. Kemudian tanggal 31 bulan 10 dari JU itu jurnal umum masuk misalnya 2 juta. Kemudian yang kreditnya itu dari JKK. JKK itu jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar ya. Misalnya ini 24 juta. Nah, kita jumlahkan dulu debit dan kreditnya. Itu harus balance. Untuk membalancekan harus ada saldo, berapa selisihnya kan gitu. Ya, itu saldonya. Jadi debit dan kredit harus balance. 32 juta. Di sini juga harus 32 juta. Karena ini cuma 24, maka selisihnya adalah saldo. Jadi saldo ini adalah 32 juta dikurangi 24 juta yaitu 8 juta, sehingga jumlah di sini sama. Agak ribet memang untuk yang T-form ya, oke. Nanti yang kita mau praktekkan kita pakai yang 4 kolom. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam memposting ke buku besar itu harus hati-hati, karena kalau tidak nanti akan ada saldo kredit, saldo yang tidak seharusnya ya. Jadi kan tadi disampaikan bahwa ya 4 kolom di sini salah satunya nanti akan kosong ya, entah di debitnya atau di kreditnya. Kas nggak akan mungkin ada saldo kredit, jadi hanya terisi hanya satu sisi ya. Kalau salah posting nanti akan terisi kreditnya. Maka harus diperhatikan untuk posting dari jurnal khusus ke buku besar, urutannya harus diperhatikan ya. Oke, yang pertama buku besar kas. Untuk postingnya yang pertama dimulai dari saldo. Jadi di posting ke buku besarnya yang pertama adalah saldo.
saldo dari bulan kemarin atau tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya. Kemudian jurnal penerimaan kas. Jadi kita harus punya saldo uang dulu atau yang masuk dulu baru kita keluarkan, yaitu jurnal pengeluaran kas. Kalau ini nanti kamu postingnya asal tidak urutan seperti ini, maka nanti akan terjadi saldo di kredit untuk kas, kan nggak boleh ya. Jadi harus urut dari saldo, kemudian jurnal penerimaan kas atau JKM, dan jurnal pengeluaran kas atau JK. Kemudian yang selanjutnya adalah buku besar piutang dagang. Postingnya dimulai dari saldo, selalu ya, saldo itu selalu pertama. Kemudian jurnal penjualan, jadi munculnya piutang karena ada penjualan secara kredit ya. Jurnal penjualan nanti ketika kita posting kita singkat menjadi JJ. Kemudian jurnal umum nih, kalau ada retur, jelas retur penjualan akan mengurangi piutang dagang, maka saldo kemudian menjual dulu itu muncul piutang, timbul piutang, kemudian retur itu mengurangi piutang, kemudian terakhir baru pelunasan, yaitu di jurnal penerimaan kas atau JKM. Ini juga harus urut, kalau nggak urut nanti akan terjadi saldo piutang dagang di sisi kredit, nggak boleh ya. Lanjut yang ketiga, hanya 3 sih. Kemudian untuk yang ketiga buku besar utang dagang, ini pertama juga saldo, yang kedua jurnal pembelian. Jadi munculnya utang karena ada pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit di jurnal khusus itu di jurnal pembelian. Nanti kita singkat JP. Dan jurnal umum itu kalau ada retur pembelian maka akan mengurangi utang dagang. Kemudian pelunasan yaitu di jurnal pengeluaran kas atau JKK, itu urutannya ya, harus diperhatikan. Ya, selanjutnya kita akan praktekkan posting dari jurnal khusus ke buku besar dengan menggunakan Excel ya. Jadi ini dulu, nanti kita lihat di video berikutnya ya. Itu tadi aturan-aturan untuk posting dari jurnal khusus ke buku besar.